نورك الساري وملائك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Jadi semua budi pekerti, semua akhlak yang ada di dunia ini sumbernya sayyidi makarimil akhlak, sumbernya adalah sayyidin nur, sumbernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun, sesungguhnya karunia atau kelebihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya, tidak ada definisinya, tidak ada yang bisa menghitungnya, sehingga mulut-mulut kita tidak bisa untuk menghitungnya itu. Karena semakin besar, karena sangat besarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sangat besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah ketika memuji beliau apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang itu dinilai adalah dari apa? Dari ilmu, dari akhlak, dari harta. Tapi semua itu dinilai, yang paling orang nilai adalah akhlaknya. Maka dari itu kita sering mendengar slogan bahwasanya jadikanlah ilmu kalian seperti milih atau garam, dan jadikanlah adab dan akhlak kalian adalah seperti tepung. Artinya apabila kita hendak olah wadai, maka hendaknya kita perbanyak tepungnya dan sedikit aja daripada garamnya. Tetapi tanpa garam tidak nyaman juga. Jadi garam itu harus, tapi jangan terlalu diungkai-ungkaikan. Dan salawat dan salam juga tidak lupa dicurahkan kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih, yang mana beliau pernah bersabda, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fa'akthiru alayya salatan fa inna salatakum ma'rudatun alayya, wa fi riwayah fa inna salatakum yasilu ilayya haitsu ma kuntum, yang mana dalam artinya itu adalah sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling afdal itu adalah hari seperti kita sekarang ini, yaitu adalah hari Jumat. Maka kata itu dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah hari itu dengan selawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tetapi yang paling penting daripada hadis ini adalah fa inna salatakum ma'rudatun alayya, yaitu adalah salawat yang kita sebutkan di hari ini ataupun di hari lain itu ma'rudatun alayya, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan akan salawat-salawat kita itu. Walaupun berapa juta umat muslim, itu semua diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti seakan-akan di TV ini, yang mana di TV ini misalkan banyak daripada nama-nama yang kita lihat terus berjalan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi daripada salawat-salawat kita. Oh, si Adol salawat malam ini sekian ribu. Oh, si Udin sekian ribu. Oh, si Fulan. Astagfirullah.
umat Rasulullah kan ada membaca salawat. Apa itu? Jadi kita harus mempunyai wirid, ujar ulama, wirid daripada salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu aqallul iktsar, yaitu adalah paling sedikit. Tapi benar untuk batas paling sedikit. Itu adalah 300 kali. Yaitu adalah 300 kali. Apa yang di dalam hadis inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Jadi barang siapa yang hendak menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya ia memperbanyak daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana paling sedikit tadi 300. 300 bagi jadi 5 berapa? Itulah yang harus kita gawi setelah sembahyang. Oke. Jadi alhamdulillah kita berada di majelis-majelis seperti ini. Yang mana majelis seperti ini adalah biar kita saling introspeksi diri. Biar mana kita saling melihat daripada apa sudah yang aku kerjakan. Apakah sama lawan hari semalam? Apakah sama lawan bulan semalam? Apakah sama lawan tahun semalam atau beda? Jadi majelis-majelis seperti ini ajang biar kita introspeksi diri, biar kita terus meningkat, terus amal ibadah kita meningkat. Bahkan di tempat seperti ini kita juga mementingkan seperti ibadah, seperti akhlakul karimah. Jadi jangan dilupakan bahwasanya ibadah aja, tapi berakhlak kadang. Jadi kita zaman ini kekurangan daripada namanya akhlak. Kita zaman ini kebakaran daripada akhlak. Orang bermainan di mana-mana. Di mana-mana ada permainan. Ada tahu ada tahu Tuhan. Siapakah yang di hadapan? Siapakah yang di hadapan? Bermainan aja. Bahkan sebagian orang kita sampai ke majelis taklim permainan, tapi itu sedikit banget. Biasanya yang permainan itu adalah yang di luar-luar sana. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Jadi aku ini diutus khusus untuk menyempurnakan daripada akhlak. Ujar ulama, makna menyempurnakan di situ bukannya akhlak sebelumnya kurang lima itu disempurnakan sidin. Mungkin ada daripada ulama mengatakan seperti itu, karena memang pada jahiliyah itu kalau kita membaca asy'ar jahiliyah memang ada sudah makarimul akhlak itu. Bagaimana karam atau dermawan, bagaimana wani, bagaimana ini, bagaimana itu diajarkan di qasidah-qasidah orang Arab Bahari. Tetapi sebagian ulama mentafsirkan daripada liutammima makarimul akhlak itu adalah apa? Sembahyang kita apabila kada berakhlak kada sempurna. Puasa kita apabila kada berakhlak kada sempurna. Ibadah kita apabila kada berakhlak kada sempurna. Bahkan ilmu kita apabila kada berakhlak itu kada sempurna. Bayangkan ini bahasanya. Laur, pakaian ini bahasa ini tapi hormatnya laur walaupun mempunyai ilmu. Jadi semakin orang mempunyai ilmu, semakin akhlaknya tinggi. Yaitu dan liutammima makarimal akhlak. Itu adalah salah satu tafsir daripada para ulama as-salihin, bagaimana mereka memahami daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau kita lihat daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak itu sangat banyak sebenarnya. Cuman apabila sudah sampai di majelis ta'lim seperti ini, sangat jarang lagi orang yang berpandai tentang akhlak itu dipegang. Kebanyakan berpandai mungkin masalah bagus saja bang, maksudnya berkelah masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Tapi kalau berpandai masalah akhlak itu jarang. Ujar bubuhan al-Qur'an, bakal ada. Artinya ini orang ini memerlukan adab, belajar adab
Al-Imam Anas bin Malik. Artinya aku lawan Imam Anas bin Malik itu 20 tahun. Dan aku belajar ilmu hadis, aku berhimmat sekitar 18 tahun. Dan aku belajar daripada akhlakul karimah daripada Imam Anas bin Malik sekitar 2 tahun saja. Jangannya seandainya dia sendiri dibalik, maka itu ahabbu ilayya dia sendiri. Seandainya kata 18 tahun belajar akhlak, 2 tahun belajar ilmu, itu lebih baik daripada aku udah 18 tahun belajar, 2 tahun belajar akhlak. Itu kalau orang memang sudah dapat belajar. Ya kayak saya merasa malah karena ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Adapun tidak ada habis-habisnya, sehingga ketika Imam Malik meninggal, Sidin menyesal karena hanya belajar adab 2 tahun oleh Imam Malik, karena merasakan lezatnya belajar adab oleh Imam Malik. Jadi kita zaman sekarang ini ketika majelis-majelis taklim ini seharusnya berintrospeksi diri juga dengan adab-adab apa saja sudah. Beda kan orang bahari tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an lalu ini. Orang bahari sedikit-sedikit kita memanggil kan. Ya kawan, itu artinya udah kita tuh melanggar adab. Apa itu untuk berhasil kita tahu ada apa hadisnya, Qurannya kita tahu. Tapi bedanya artinya itu pemali. Orang kali itu sedikit pemali. Jangan oleh itu. Wah ini karena nakal, kada tahu adab, kada tahu kemalian lagi sudah biasa aja. Apa itu biasa? Boleh aja. Apa masalah itu biasa aja. Di hadapan wanita ini biasa aja. Di hadapan orang Tuhan ini biasa aja. Kada mencium tangan orang tua biasa aja. Bahkan waliyadzubillah sebagian menyambati orang Tuhan. Mau apa artinya si ayat itu? Astagfirullahaladzim. Jadi kita hendaknya memperbaiki adab kita. Apa jalan hadis Rasulullah SAW? Ma min syai'in athqala indallahi yawmal qiyamah min husnil khuluq. Atau kama qala Rasulullah SAW, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Ini hadis sahih ya, bahwasanya Presiden Allah Rasulullah SAW bahwasanya di hari kiamat nanti itu, di hari kiamat adalah lagi urus berapa bisa kiamat soalnya kita ngomong seperti kiamat di hari kiamat itu tuh yang paling berat timbangannya apa? Sembahyanglah, puasa, sedekah, inikah, itukah, inikah, itukah. Jadi Rasulullah SAW yang paling berat itu adalah husnul khuluq, yaitu adalah mempunyai kepribadian yang bagus. Karena kalau orang mempunyai kepribadian yang bagus, ya seperti orang tadi, sembahyangnya bagus, puasanya bagus, akhlak kebertaan, melawan orang tua baik, baik ini baik itu baik. Jadi sesuatu yang paling berat timbangannya di akhirat itu adalah apa? Adab, akhlak. Bagaimana kita lawan orang tua, bagaimana kita lawan kenakan. Jangan biarkan Tuhan aja udah nanti hormati. Yang kenakan, yang Tuhan pun sebenarnya apa? Menyayangi akan orang yang anu. Ini kada semakin Tuhan, kada semakin anu bilang catat terus. Lawan kenakan, jangan juga. Sebagai orang tua harus melajari kepada orang-orang yang anu pamali, ya biasanya pamali kan ini benar kenakan sedikit pamali, pamali ya tadi itu kita harus melajari akan kenakan itu. Ingat. Jadi bahkan apalagi di dalam hadis tadi itu sambungannya wa innallaha la yubghidu al-fahishal badhi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat muar atau sangat kadang setuju dengan perkataan-perkataan yang kotor. Sedikit-sedikit ngomong, sedikit-sedikit tampung, sedikit-sedikit ngomongin, sedikit-sedikit ini, wah anak anjing lah, inilah itulah. Pokoknya itu Allah Subhanahu wa taala sangat kadang setuju. Kalau lagi nang pandang pornografi ini itu, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat kadang setuju dengan panderan yang itu tadi. Panderan-panderan yang ada baik dari anjing, babi, dan lain-lain, apa itu mesti? Atau panderan kemaluan, apa itu mesti? Dan Allah Subhanahu wa taala sangat kadang setuju
dengan badi. Badi itu bila nyebut pandai ada habisnya. Nyebut pandai. Oh, dia bila nyebut pandai. Ingat maksudnya. Itu lagi badi. Allah Subhanahu wa taala sudah tujuh orang itu ada berlebihan kebanderan. Apalagi kan kada berlebihan tadi perkataannya nang kada bagus, pada dua lagi nyampur sudah menyampaikan kurang. Kalau dari hadisnya. Jadi apa? Inti daripada hadis ini itu adalah bagaimana kita makarim akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah memperbaiki akhlak kita, yang mana akhlak ini adalah sesuatu yang paling berat timbangannya di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat tidak setuju orang kata-katanya kotor dan juga nama pandai kalau pakaian. Tetap hati-hati tetap. Biasanya di kampung ada tempat beliman tetap. Ya kadang-kadang itu kan ada gimana di kampung. Cuma udah tuh bisa-bisa ya lumayan kok. Kita ramai juga biasanya di majelis sudah ada ramai juga. Cuma bisa-bisa itu merem. Lepatnya berpandai hati-hati babek sedikit. Enggak. Ini kadang bila musim pemilu, pandai pemilu jatuh. Bila musim pencoblosan jatuh. Jadi itu ada terus bahan kan? Jadi hati-hati orang-orang itu hendaknya belajar merem daripada kata-katanya. Jadi alhamdulillah kita di majelis seperti ini kita perlu belajar daripada akhlak-akhlakul karimah, sehingga inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Karena orang-orang seperti inilah nanti yang mensyafaati sesama mereka. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwasanya ketika orang-orang mukmin melewati shiratal mustaqim, melihat banyak kekawalannya yang masuk neraka, artinya astagfirullahaladzim, si fulan bahari puasa Ramadan, bahari sembahyang Ramadan, bahari ini, bahari itu, benar ada majlisan bersama, sekalinya orang ini diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti orang-orang yang di samping kita atau orang-orang yang di depan ini nanti bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memintakan syafaat kepada mereka-mereka yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kira akhlak? Ini sudah tahu akhlak, metode akhlak utamanya itu. Jadi akhlak itu adalah, ujar ulama adalah hay'ah rasikhah fi nafsi yasburu biha. Intinya dalam bahasa Indonesia aja, yaitu adalah suatu sifat. Karena di dalam hati kita kelihatan suatu sifat yang tertanam kuat di dalam hati kita, yang mana dengan sifat tadi itu, sifat yang kuat tadi itu lah kita bisa berpandang dan berbuat. Jadi apabila sifat yang di dalam kita ini kada baik, biasanya pekerjaan kita kada baik. Bilanya sifat kita itu kada baik, maka perkataan kita kada baik juga. Jadi sifat yang ada di dalam hati kita adalah akhlak sebenarnya, yang mana tercermin dari pekerjaan kita. Artinya apabila orang tadi mempunyai sifat tawadhu, maka orangnya pun ketika berbuat dan berpandai tawadhu. Ketika dia sombong, maka kelihatan juga daripada lisannya bagaimana ia menyombongkan dirinya, bagaimana ia berjalan, bahasanya bagaimana ia berpandai dan lain-lainnya. Begitulah seterusnya, yang mana akhlak tadi itu adalah sifat yang ada di dalam diri kita, yang dengan itulah kita berbuat dan berpandai. Jadi sifat itu banyak, karena terbaik itu mungkin sebagian orang sebagian baik, sebagian kada. Artinya orang ada pendusta, menyarikan ada orang. Orang jujur itu benar. Tapi bilanya masalah apa banyak yang berjuang. Itu salah satu sifat yang ada baik juga, menyarikan itu. Sifat jujur itu baik, sifat menyarikan itu kada baik. Jadi untuk hati-hati juga, jangan berdaya untuk bagi-bagi aja. Jadi jujur di sini nanti yang pandai bagus, semuanya bagus itu, tapi kurang mehir dengkinya luar biasa. Ambil melihat jiran tidak motor hanyar, gimana anggota saja? Gimana ini? Gimana itu ya? Sekian turun berusaha ya. Dia sesambatnya jalan, karena itu ada sifat hiri dengki. Ada kalau melihat kapal nyaman, kalau itu berarti tadi hiri. Artinya haji itu artinya umatnya
itu. Hanya itu dengan halal ya Om. Itu namanya haram sebenarnya. Itu tuh semuanya itu halal. Inyanya nggak beres, nyebati orang. Kalau inya beres, ini begawi nama inya aja. Ini sobat kau nggak mau makan, mereka enak kapur, boleh, uyuh boleh, makan ini itu. Itu mah aktivitas sehari-hari. Ini kan aktivitasnya. Dari 24 jam, 18 jam dibayi banget. Oh mana? Artinya 4 jamnya goreng. Ya ada goreng yang dibayi orang. Astagfirullahaladzim. Jadi tempat-tempat seperti ini kita mengingatkan daripada akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Imam itu orang ujar ulama, mungkin orang segera tapi awas tetap kasihan dia sudah mampu akhirnya awas ulama. Jadi membayar di sini, jadi kita awas. Ini akhlak. Akhlak itu sebagaimana kita tahu adalah sifat yang ada di dalam diri kita. Jadi imam itu orang akhlak itu tuh ada terbagi dua ya ulama. Ada yang wahbi, ada yang kasbi. Jadi ada yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya itu dan dikarenakan sudah baik. Orangnya lemah lembut dari baik kita katakan kita. Pokoknya orang lemah lembut lemah lembut baik di hatinya, pintar orangnya, Asia di materi, ada bisa apa pokoknya beromong dan bisa. Banyak itu. Ada orang lain yang negara baik di sana pribadinya seikong berdua tuh bisa beromong apa? Dasar mereka akan sudah tadi mau diapain? Jadi mereka tahu. Jadi intinya adalah apa? Intinya adalah yang pertama adalah dasar mulai dikenakan baik. Maka dari itu ketika Al-Imam Abu Bakar Al-Adli bin Sayyid bin Habib Abdullah Al-Aidrus ketika beliau membaca Ihya di Ruhul Muhlikat itu sudah paham tentang hasud, tentang riya, tentang menyarikan, tentang ini, tentang itu sudah paham sih. Jadi betapa orang kita artinya apa? Artinya ini artinya ada orang lainnya artinya. Jadi kita orang kok iso ada kayak ini lah. Udah residen artinya kebaca itu harus tetap itu artinya ada di orang yang jadi mulai lagi katakan sini kada tahu dia, kada tahu ujung, kada tahu nyambati orang, kada tahu gibah, matanya bersih, lisannya bersih, telinganya bersih, hatinya bersih. Ini mengaku hati bersih, tapi bilang mata bisa kemarin, telinga bisa kemarin, pandangan bisa kemarin, tangan bisa kemarin. Jadi apa? Jadi ada orang-orang seperti itu ada. Yang kedua yaitu adalah orang yang apa? Yang mana ini itu adalah dengan yang berusaha. Maka dari itu ada hadis yang mana derajatnya adalah hasan diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya siapa? Innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahammum. Jadi di sini Rasulullah dengan dua ini menjamin atau mengumpulkan daripada kata mutiara yang sangat berharga. Sesungguhnya ilmu itu kita bisa mendapatkannya dengan belajar. Ya, dengan belajar, dengan mutalaah, dengan menghafalinya, dengan belajar lawan guru. Ya Allah, jadi banyak cara-cara belajar itu tuh. Kita tidak belajar, uyuh belajar itu. Jadi innamal ilmu bit-ta'allum, artinya bila kita menghadap alim, maka belajar harus ilmu agama, ilmu peribahasanya IPA, IPS dan lain-lain itu pun dengan belajar. Kayak cara menghitung proses masjid lain. Karena kalau masjid itu punya hitungannya pas, semennya sekian sak, ini sekian sak, kali ini, semburongan kali ini, semennya kali ini, batanya ini. Jadi ada hitungannya. Tetapi di sini sebenarnya hendak ujung. Sekiranya orang paham ya. Innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum. Dan apabila kita hendak mempunyai sifat sabar, ya sifat sabar itu mewakili daripada sifat kesabaran. Karena orang bila sudah sabar, berarti tahan kelaparan. Bila sudah tahan kelaparan lah, ada yang lapar biasanya. Apa sih kemarin itu kemarin? Karenanya tahan lapar. Jadi benar tuh, makanya di sini sabar benar tuh. Apabila ia tahan daripada marah atau sabar berbahasanya,
innamal ilmu bitahallum, yaitu dengan belajar inya akan tahallum, dengan belajar sabar, dengan belajar kada pemarah. Jadi modelnya apa? Belajar kada pemarah itu banyak. Imam Ghazali disebutkan di dalam kitab Sihir. Yang pertama modelnya apa? Dengan kita memberi maafkan kepada orang. Apabila orang salah dimaafkan. Dimulai dengan sesuatu yang kecil-kecil, jangan besar-besar. Imbah itu pulang apabila modelnya ketika ada musibah atau apa modelnya tahan ada sakit. Kita tak bertularnya kalimul khair, dan yang lain-lainnya. Jadi intinya daripada ini adalah apabila kita hendak mempunyai akhlak yang baik, kita bisa mempelajari. Tidak ada yang mustahil. Apabila kita hendak belajar sabar, maka hendaknya kita sabar. Apabila kita hendak ada pemarah, maka hendaknya kita ada pemarah. Bilanya kita hendak sesuatu yang lain ini gibah, maka kita harus menahani daripada bergaul. Ya Allah, apabila hendak ada menggosip, maka banyak-banyak di rumah. Apabila hendak ada terbuang waktunya masih mati HP on internet. Wah ini pokoknya apa? Mungkin aja pada ada rumah habis itu di rumah ya ini. Tapi internet Facebook, TikTok, YouTube, ini itu. Jadi sebenarnya aman di luar masuk rumahnya. Ganti-gantinya keluar. Nah keluar masukkan. Jadi jangan begini itu anti benar. Di rumah aja keluar malas benar gitu. Tapi yang bilang internet paket ada mayo udah ada 100 giga sebenarnya. Ya kan? Jadi bila hendak ada itu waktu mati di HP, mati di TV. Dah kalau itu waktu pokoknya rasanya itu panas sebelum di rumah. Sehari, 2 hari, 3 hari, nanti tahu boleh. Karena belajar kadang membuang-buang waktu. Zaman ini orang waktu itu udah ada gitu. Karena dia menghitung waktu lu ada gitu. Karena ada harganya gitu. Makan beli ini itu ke sana. Pokoknya murtad waktunya kesana apa bisa bermain aja. Ada orang bangun sambil mandi ya nyanyi. Sambil mandi ya menyanyi, sambil apa? Sambil di WC ya menyanyi, sambil ini itu pokoknya boy makan. Karena oleh HP ini kan astagfirullahaladzim. Kemudian kita dimatiin waktunya makan berapa? Mati HP. Dia dalam nangis anak. Umma bila yang kata Allah menangani anak menangis waktu menandakan sudah kenal lagi. Jadi hantu ada orang yang lagi. Karena anak kan lain ada orang yang lagi. Apa yang sudah buat? Apa? Manja udah gitu. Nah, jadi paham? Manja sih. Jadi mulai lagi kenakan dilarang sesuatu yang baik, diatur. Jadi kita mengatur anak itu jangan anak mengatur kita. Oh ini anak kan mengatur kita yang mengatur anak. Terbalik. Jadi belajar akhlak itu dari kenakan ini yang kita mengaturnya. Bilanya lah kuitan lah anak masihnya benar. Orang banyak pertama orang kuitan kayaknya. Bila diseret di sini kita. Itu orang kuitan top. Nenek bilang dipupuhi. Itu orang masihnya nih. Puruhnya orang lihat ini bagaimana? Oh malah. Ada orang lihat. Astagfirullah. Azim. Ini baru pulang dah. Oke. Sekali hadis ultimate. Sejarah ulama. Jadi hadis ditanya Rasulullah SAW akan orang yang paling banyak masuk surga dan orang yang paling banyak masuk neraka. Dan benar Rasulullah menjawab apa? Ujar sedikit yang paling banyak masuk surga itu ada 2. Yaitu adalah orang yang bertakwa dan orang yang mempunyai kelakuan baik. Jadi orang yang sudah mempunyai akhlak yang budi pekerti baik, makanya memang benar masuk surga itu. Ada tapi baru-baru, makanya di dalam hadis yang lain tentang orang yang mempunyai kelakuan yang baik itu makanya akan mendapati daripada maqam seperti orang yang ketujuh berpuasa dan ketujuh qiyamul lail atau ibadah. Jadi ini dengan kelakuan baik tadi namanya tidak apa-apa harus ibadah. Tapi kelakuan baik, maka yang itu pahalanya dan di akhiratnya mereka kurang lebih. Jadi orang yang berpuasa
adalah husnul khuluq. Dan di Rasulullah kita boleh bilang apa artinya orang yang paling banyak mengejek masuk neraka. Ujar Rasulullah dua, orang yang ada kawah menjaga mulutnya dan orang yang ada kawah menjaga kemaluannya. Jadi dua sumber ini apabila kita kawah menjaga maka nyaman masuk surga. Tetapi apabila kita ada kawah menjaga daripada muntung kita, banyak hubungan dengan keuntungan, banyak perzinahan gara-gara kemaluan. Ya Pak, jadi muntung ini sumber daripada perkelahian. Adapun kemaluan itu sumber daripada syahwat. Jadi apabila kita kalau menjaga dua sumber ini, yaitu adalah sumber daripada perkelahian dan sumber daripada syahwat, maka nyaman maksudnya. Nyaman benar masuk surga. Jangan dari surga di dunia ini, maksudnya. Wah ini kebanyakan orang itu lapar, tapi lapar dengan sesuatu yang terbaik. Lapar apa karena kalau bahasa ini dopamin kan karena di YouTube tuh dopamin. Jadi lapar otaknya ini daripada sesuatu hiburan, sehingga terus mencari hiburan. Untuk ini masuk ini, untuk ini masuk ini, masuk ini ke situ, masuk ini, makanya orang tuh bisi berpelakon. Itu untuk apa? Untuk menghibur dirinya. Padahal di kampung ada rendahnya sih Allah kata. Tapi di TikTok ribuan artinya mendengar. Di kampung ada rendahnya. Rendahnya galau aja. Tapi yang di medsos ternyata bahasa benar. Astagfirullah. Jadi intinya adalah kita malam ini hendaknya memperbagus daripada akhlak-akhlak itu. Yang mana akhlak itu akan memudahkan kita nanti masuk surga. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita berkat orang yang kita hauli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang mana dosa itu adalah dosa kemaluan dan dosa muntung kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berakhlak, menjadikan kita penuh husnul khuluq, penuh adab, yang mana kita beradab dengan orang tua, beradab dengan orang yang sepantaran, beradab dengan kenakan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memanjangkan orang-orang yang hadir di sini dengan penuh ketaatan, dengan penuh akhlak, budi pekerti, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak, rezeki yang lahir ataupun yang batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak orang yang alim, ulama yang mempunyai budi pekerti yang bagus, yang mempunyai akhlak yang top, sehingga mereka nanti menjadi orang qurratu ain, yang menjadi orang yang membahagiakan daripada pikiran kita, daripada otak kita, daripada mata kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni daripada orang-orang kampung kita yang sudah meninggal, baik itu daripada abah kita atau mama kita atau anak-anak kita atau daripada kain-kain kita. Dan juga semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa daripada mulut kita, dosa daripada parut kita, dan terutama dosa daripada kemaluan kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amana min al-'adab warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulika al-karim warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.